Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya biasa aja, pusat sumber belajar. Tapi coba deh, lupain dulu bayangan kalian soal perpustakaan yang kaku dan sunyi. Kita bakal lihat tempat ini bukan sebagai gedung, tapi sebagai titik awal dari sebuah petualangan belajar yang seru banget. Nah, biar kebayang, coba kita bandingin langsung ya. Dulu, perpustakaan itu identik sama tempat yang harus senyap, isinya buku doang, dan kesannya pasif. Cuma jadi tempat nyimpen ilmu. Sekarang, lihat deh transformasinya jadi pusat sumber belajar. Tempatnya jadi dinamis, medianya macem-macem, dan perannya pun aktif banget buat pengembangan diri kita. Perubahan inilah inti dari petualangan kita. Jadi, gimana? Udah siap buat ngintip gimana setiap layanan di pusat ini bisa jadi bagian dari perjalanan belajar yang penuh penemuan? Yuk kita mulai! Oke, petualangan dimulai. Perhentian pertama kita adalah soal persiapan. Namanya juga petualang, sebelum jalan kita pasti butuh peta yang jelas kan? Nah, disinilah kita mulai memetakan misi belajar kita. Layanan informasi dan referensi ini tuh ibarat ruang strategi kalian. Ini adalah langkah pertama yang paling penting. Ngebantu kita nemuin sumber daya yang pas. Mau itu buku, artikel, atau data buat misi yang lagi kita jalanin. Pokoknya ini fondasinya. Terus apa aja sih peta yang tersedia buat kita? Ada banyak, mulai dari buku teks, ensiklopedia, sampai artikel dan jurnal yang lebih spesifik. Bahkan hal yang kelihatannya simple kayak katalog koleksi itu bisa jadi kompas super canggih yang ngarahin kita langsung ke harta karun informasi yang kita cari. Tapi jangan khawatir, kamu nggak bakal tersesat sendirian di petualangan ini. Anggap aja staf pusat sumber belajar itu sebagai pemandu ahli. Mereka siap bantu kamu menjelajahi lautan informasi dan nunjukin jalan pintas ke sumber yang paling relevan. Keren kan? Peta udah di tangan. Sekarang, setiap petualang butuh peralatan yang tepat buat perjalanannya. Yuk kita lihat perlengkapan apa aja yang bisa kita kumpulin di sini. Nah, layanan ini bisa dibilang gudang senjata kita. Di sini tuh semua alat tempur buat naklukin materi susah udah disediain. Setiap alatnya dirancang khusus buat tantangan belajar yang beda-beda. Jadi materi sesuai apapun bisa jadi lebih gampang kalau kita pakai alat yang pas. Coba kita intip isi tas petualangan kita yuk. Ada video pembelajaran buat yang suka visual, ada peta dan globe buat yang lagi belajar geografi, poster-poster edukatif buat ringkasan cepat, bahkan alat peraga biar kita bisa ngerasain langsung. Semua ini bikin belajar jadi lebih hidup. Terus, kenapa sih perlu alat sebanyak ini? Jawabannya simple, karena cara belajar tiap orang itu unik. Ada yang lebih nangkep kalau lihat gambar atau video, ada yang lebih suka dengerin penjelasan, ada juga yang harus praktek langsung. Nah, peralatan yang beragam ini mastiin semua tipe petualang bisa nemuin cara belajar terbaiknya. Tapi, gimana kalau peralatan standar aja nggak cukup? Tenang, petualang sejati itu tahu caranya bikin alat sendiri yang lebih pas sama misinya. Yuk kita lihat gimana caranya. Coba bayangin, pusat sumber belajar ini jadi semacam bengkel atau workshop pribadi kalian. Di sini, guru dan siswa bisa jadi kreator. Layanan ini ngasih kita kesempatan buat ngerancang dan bikin sendiri bahan ajar yang bener-bener unik dan sesuai sama kebutuhan kita. Kira-kira apa aja yang bisa kita rakit di bengkel ini? Wah, banyak banget. Mulai dari bikin modul khusus buat topik yang rumit, video penjelasan singkat buatan sendiri, sampai kartu belajar buat ngapalin istilah. Pokoknya, sekreatif kamu aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Ini yang benar-benar ngubah permainan. Layanan ini ngebuat pusat belajar bukan lagi sekedar gudang yang pasif, tapi jadi pusat pengembangan yang aktif dan produktif. Tempat di mana ilmu pengetahuan itu nggak cuma dikonsumsi, tapi juga diciptakan. Oke, alatnya canggih, petanya ada. Tapi gimana cara pakainya biar maksimal? Atau gimana cara bikin alat kita sendiri? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke level petualangan selanjutnya. Karena ya nggak ada petualang hebat yang sukses sendirian kan? Setiap pahlawan itu butuh mentor atau pemandu ahli. Dan disinilah kita bisa menemukan mereka. Bantuan dari para ahli ini bentuknya macam-macam loh. Ada sesi tutorial buat ngebahas materi yang paling susah. Ada bimbingan belajar kelompok biar bisa saling bantu. Ada workshop buat ngasah skill. Sampai pendampingan personal buat tugas atau presentasi penting. Ini benar-benar dukungan penuh buat perjalanan kamu. Jadi, tujuan akhirnya bukan cuma soal ngejar nilai bagus loh. Yang lebih penting, ini soal ngebangun rasa percaya diri. Pas kita tahu ada yang siap bantu, setiap tantangan belajar jadi terasa lebih ringan buat dihadapi.
Dan akhirnya kita sampai di perhentian terakhir yang paling high-tech. Setiap petualangan modern pasti punya elemen teknologi yang bisa membuka dunia-dunia baru yang nggak terbayangkan. Anggap aja layanan teknologi dan digital ini kayak portal ajaib kalian. Gerbang yang bikin petualangan belajar ini jadi tanpa batas. Kita bisa belajar jauh melampaui dinding fisik pusat sumber belajar ini, langsung ke dunia informasi global. Lewat portal ini, dunia digital ada di genggaman. Kita bisa dapat akses komputer dan internet, ribuan e-book dan jurnal elektronik, video edukasi dari seluruh dunia, sampai nyobain kuis interaktif dan platform belajar online yang bikin belajar jadi seru dan fleksibel. Kenapa ini penting banget? Karena ini yang bikin kita jadi pembelajar mandiri dan inovatif. Kita bisa belajar kapan aja, di mana aja, dan dengan cara yang paling cocok sama gaya hidup di era digital sekarang. Jadi, coba kita lihat lagi peta petualangan lengkap kita hari ini. Kita mulai dari memetakan misi pakai layanan informasi. Terus, kita mengumpulkan peralatan dari layanan media. Kita bahkan bisa menciptakan alat sendiri lewat layanan produksi, menemukan pemandu ahli lewat pendampingan, dan terakhir, membuka portal digital ke dunia yang tak terbatas. Lengkap banget. Nah, setelah lihat semua fasilitas dan dukungan yang ada, pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana cari bantuan, tapi petualangan belajar apa yang mau kamu mulai selanjutnya? Pusat sumber belajar ini adalah titik awalmu. Selamat bertualang!